Maka pada akhirnya Q sama dengan 1.500 unit. Ini berarti jika perusahaan bisa menjual 12.500 unit, maka laba yang diterima adalah 20% dari pendapatan penjualan. Itu. Oke. Untuk membuktikannya, teman-teman bisa melakukan aktivitas yang ada di bawahnya lagi, dibalikin lagi seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya yaitu target laba setelah pajak. Jadi ada target laba tapi setelah dikurangi pajak, kan kita harus bayar pajak juga. Tuh. Contoh, ini rumusnya sudah saya tulis di PPT. Laba bersih sama dengan laba operasi dikurangi 1 min tarif pajak, atau sama dengan laba bersih dibagi 1 min tarif pajak. Laba operasi dan laba bersih. Oke. Contohnya ada di halaman 4.8. Premium Theater ingin memperoleh laba sebesar 21 juta dengan tarif pajak 30%. Maka kita harus mengkonversi target laba setelah pajak menjadi target laba sebelum pajak atau laba operasi dengan cara berikut. Oke. 21 laba operasi sama dengan 21 juta, yaitu target labanya, dibagi 1 dikurangi tarif pajak. Jadi kalau kita diketahui target pajaknya sekian, terus tarif pajaknya sekian, kita cari dulu laba operasi. Oke, laba operasi dapat dicari dengan cara laba bersihnya. Target labanya berapa? 21 juta dibagi 1 dikurangi 30%. Hasilnya sama dengan 30 juta. Oke. Setelah itu bisa juga dilakukan ini untuk menghasilkan laba bersih. Untuk menghasilkan laba bersih sebanyak 21 juta, maka perusahaan harus menghasilkan 30 juta laba operasi. Seperti itu. Kalau kita mau cari Q-nya, kalau kita mau cari berapa unitnya, maka rumusnya tetap sebenarnya, tapi pada halaman 4.9 yang atas, tidak saya tulis di sini, mohon maaf. Yang atas itu kos tetap ditambah target laba dibagi margin kontribusi per unit. Nah, target labanya ini adalah target laba operasi, di mana 21 juta dibagi 1 min 30%. Jadi yang beda di sini, kalau kita ngomongin pajak dan tidak pajak, itu ada di target laba. Target laba sama dengan laba operasi sebelum pajak yang berkaitan dengan pajak. Cara menghitungnya ada di situ, 21 juta dibagi 1 min 30%. Itu teman-teman. Jadinya ketemu Q sama dengan 10.000 unit. Tuh. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini?
Belum ya, saya lanjutkan ya. Oke, sekarang rasio margin kontribusi. Rumusnya adalah titik impas sama dengan total cost tetap dibagi margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit. Sedangkan untuk titik impas, atau dengan kata lain titik impas sama dengan total cost tetap dibagi rasio margin kontribusi. Ini ngomongin apa sih? Ada contohnya di halaman 4.10. Jadi misalnya Premium Theater menjual tiket dengan harga jual 20.000, kos variabel 12.000, kos tetap 50.000. Maka titik impasnya sama dengan 50, titik impas dalam rupiah sama dengan 50 juta dibagi 20.000 dikurangi 12.000 dibagi 20.000. Untuk margin kontribusi itu kan pendapatan dikurangi kos variabel per unit. Jadi harga P dikurangi kos variabel per unit. Terus dibagi lagi sama harga jual. Nanti ketemu titik impas dalam rupiah. Ketemu 50 juta dibagi 40% sama dengan 125.000. Tuh. Oke. Setelah itu di sini ada analisis multiproduk. Jadi yang kita bahas sampai saat ini adalah satu produk kan sebelumnya. Tapi sekarang kita akan membahas gimana kalau perusahaan memiliki dua produk seperti itu. Sebenarnya sama cara perhitungannya, tapi untuk multiproduk atau banyak produk, kos tetapnya ada dua macam kos tetap, yaitu kos tetap langsung dan kos tetap umum. Seperti ini. Kalau kos tetap langsung, setiap produk mempunyai kos tetap langsung yang berbeda, punya kos tetap langsung sendiri-sendiri. Sedangkan kos tetap umum digunakan bersama-sama. Meskipun mesin, contohnya di sini, meskipun mesin manualnya tidak jalan, tapi tetap dikeluarkan kos tetap umum sebesar 2625. Tapi kalau kos tetap langsung, kalau mesin manual tidak jalan, ya tidak dikeluarkan 30 ini. Yang dikeluarkan cuma 40, punyanya mesin otomatis. Oke. Bedanya ada di situ. Contohnya ini sepertinya sama saja. Jadi penjualannya berapa untuk mesin manual dan mesin otomatis, kos variabelnya tinggal dihitung-hitung saja. Yang membedakan cuma di kos tetap langsung dan kos tetap umum. Seperti itu. Oke. Lalu titik impas dalam unit. Rumusnya yaitu kos tetap dibagi harga jual per unit dikurangi kos variabel per unit. Sama, kita ulang-ulang lagi. Sebenarnya kita ulang-ulang lagi. Ini untuk mencari Q pada titik impas. Produk impas hanya menutup kos tetap langsung, sementara kos tetap umum masih belum tertutupi. Kos tetap umum harus dialokasikan pada masing-masing lini produk. Dari multi produk dikonversi menjadi produk tunggal melalui bauran penjualan. Oke. Kita di sini tadi titik impas itu digunakannya pada kos tetap langsung saja. Nah, kos tetap